Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas lagi analisa saham Indofood ya yang sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2023 ya. Saya pernah membahas saham INDF ini tanggal 29 Desember atau akhir tahun 2023. Hari tanggal 26 Maret harganya di 6375 ya, nggak terlalu beda jauh dengan video saya di akhir tahun harganya. Nanti kita akan update ya, seperti biasa saham Indofood ini, dan nanti saya juga akan update ICBP dan SIMP ya, anak usaha dari Indofood. Oke, kita akan update seperti biasa kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamentalnya kita akan update, seasonality, dari bandarmologi dan technical nanti review pola technical yang di video saya sebelumnya, dan kira-kira harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, ini masih sama ya, listing di bursa sudah tahun 94, stok split 2 kali. Jadi kalau teman-teman beli sejak IPO dan belum dijual sampai hari ini ya sudah untung 1028%, belum termasuk dividen. Untuk kinerja harga sahamnya ini memang cenderung nggak kemana-mana ya teman-teman dalam jangka panjang. 10 tahun aja ya negatif sedikit ya, negatif 5%, nggak sampai 10% ya. Jadi ini cenderung harganya stagnan, nggak kemana-mana. Tertingginya pernah di 7.500, terendahnya di 6.175. Jadi harga saat ini ya masih mendekati harga terendahnya teman-teman ya dalam setahun terakhir. Oke, ini masih sama ya di Jakarta. Ini webnya teman-teman ya, dia bidangnya food and beverage ya atau makanan olahan. Model bisnisnya ada 4 kelompok. Yang pertama adalah CBP, ICBP ini ya teman-temannya, ada Bogasari juga, minyak goreng dan margarin. Kemudian ada SIMP, ini TBK juga. Kemudian dia juga mendistribusikan produk-produknya sendiri ya, dari hulu ke hilir. Ini produk-produknya teman-teman untuk CBP ya, mie instan ada, susu, HT, makanan ringan, penyedap, ada nutrisi khusus, biskuit, minuman juga ada. Kemudian ini ada tepung terigu, pasta ya, kemudian ada punya maritim juga, kemudian agribisnisnya dari hulu ke hilir, dari riset perkebunan. Ini di SMP ya, saya akan bahas lebih detail ya, sampai konsumen, dan dia mendistribusikan teman-teman ya. Jadi ini lengkap ya. Ini merek-mereknya teman-teman, mestinya sudah pada familiar dengan merek-mereknya. Ini kita update ya teman-teman ya, dari laporan tutup tahun 2023. Untuk pendapatan paling besar memang masih dipegang oleh CBP ya teman-teman ya. Di CBP ini adalah 6,68 triliun dan labanya juga paling tinggi 14,7 triliun. Ya, untuk yang kedua Bogasari itu 24 triliun, labanya 2,2 triliun, dan agribisnis ini meskipun pendapatannya lebih kecil separuhnya, namun secara labanya ini mirip-mirip teman-teman ya. Dan yang terakhir distribusi ya. Ini masih didominasi oleh pihak ketiga ya, pihak berrelasinya tidak terlalu dominan. Untuk kinerjanya ini full year teman-teman ya, 2023 secara jangka panjang ini naik terus, meskipun di 2022 ke 2023 ini cenderung flat ya, naik tipis sekali. Ya, dan laba bersihnya ini juga laba bersih tertinggi ya teman-teman ya sepanjang masa, 11,49 triliun. Ya, kemudian struktur pendapatannya pun juga membaik ya, dari tahun ke tahun dia selalu membaik struktur pendapatannya di grup Indofood ini. Ini juga membaik, dan laba bersihnya juga ini double digit 10,3 ya. Ini sedang beranjak naik teman-teman ya. Dari dulunya nggak pernah double digit, kemudian 2020 naik double digit, turun, naik lagi double digit ya. Harapannya semoga selalu double digit. Nah ini teman-teman ya, tadi ya pendapatannya naik tipis ya, hanya 0,8% ya, jadi flat aja, nggak sampai 1%. Laba kotornya naik cukup lumayan 6,1% karena beban pokok penjualannya turun ya. Nah beban usahanya ini justru malah naik lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi laba usahanya ya tipis lah ya, nggak kemana-mana laba usahanya sebenarnya. Ya, kemudian ini ada beban lain-lainnya juga turun ya, cukup signifikan. Kemudian laba bersihnya ini naik jadi dari 9,19 triliun ke 11,4 triliun tadi ya teman-teman ya, atau naik 25%. Nah, untuk valuasinya ini masih menarik ya. Di video saya sebelumnya juga menarik, dan di sini menarik meskipun ada perubahan sedikit ya mengenai harga wajarnya. Untuk PBV ini adalah PBV terendahnya ya. Di harga saat ini 6375 adalah PBV terendahnya sepanjang masa. Ya, jadi saya nggak ngerti apakah bisa turun lagi atau tidak. Nanti kita akan coba cek ya.
Kemudian secara pair ini juga terendahnya teman-teman ya, terendah karena apa? Tadi labanya itulah laba paling tinggi sedangkan harganya nggak kemana-mana gitu ya. Dan sekelas Indofood ya, perusahaan besar, blue chip, eh, fundamentalnya bagus, labanya naik terus, pendapatannya naik terus, dihargai di PE ratio 6,9 ya. Ini kayak perusahaan kecil aja teman ya. PI 6,9 ini kayak perusahaan kecil ya yang masih berkembang. Padahal ini perusahaannya sudah mature sekali ya meskipun masih bertumbuh terus. Ya jadi ya mungkin tidak akan ada kesempatan lagi ya dikasih di harga per 6,9 ya. Kemudian untuk earning yield juga sama, ini meskipun tidak sedikit jadi lebih mahal karena memang turun ya dari annualize-nya. Namun ini masih terbilang harganya wajar namun mendekati murah ya karena di 14,5% ya. Dan ini belum pernah 10 tahun terakhir itu diperdagangkan di earning yield 14,5%. Jadi ini mendekati harga murahnya. Nah ini tontonnya harga wajarnya ini adalah di video saya sebelumnya ya, dimana harga wajarnya 7168 sampai 10.700 dan per update full year 2023 ini turun. Kenapa turun? Karena annual yang waktu kuartal 3 tuh annualized-nya itu EPS-nya sekitar 1000-an ya, 1000 up. Ternyata realisasinya tidak setinggi itu ya teman-teman ya, karena di Desember ini ternyata turun secara QOQ, quarter on quarternya ya. Jadi harga wajarnya turun jadi 6184 dan 9276. Jadi ini mepet sekali dengan harga wajarnya ya, masih di range harga wajarnya, mepet ke murah teman-teman ya. Oke, nah ini adalah rating analis untuk Indofood dari 27 analis itu ada 24 yang buy dan hold 3. Jadi nggak ada yang rekomendasi jual ya karena memang sebenarnya saya juga rada heran ya ketika tadi kemarin malam itu rilis laporan keuangan, labanya secara year on year naik ya, meskipun quarterly turun dan quarter on quarternya turun ya, namun itu kan sebenarnya nggak impact ya, hanya satu kuartal saja. Dan di hari yang sama, hari ini harganya ada yang buang barang cukup dalam ya, saya juga nggak habis pikir ya. Nah, untungnya ada rejection ya teman-teman, kita akan bahas nanti ya. Dan ini targetnya teman-teman di 8.800, paling tinggi di 11.850. Tadi kalau harga wajar saya paling tinggi ada di 9.200 ya, terendahnya di 6.184. Ya ini low-nya 7 ya, nggak jauh-jauh beda lah ya dari harga wajar dari saya. Kemudian ini saya memberikan future value terhadap Indofood ya, karena memang saham ini adalah saham yang bertumbuh cukup konsisten ya, baik secara pendapatan maupun book value-nya. Kalau kita lihat ya, ini saya hitung ya dengan CAGR ini total pertumbuhannya 15 tahun dan ini PBV dan PR-nya menggunakan rata-rata 10 tahun ya. Jadi ini EPS dan book value saat ini itu kalau kita estimasi menggunakan future value itu 5 tahun lagi ya kisaran ada di 21 sampai 26.000 dan 10 tahun lagi ada di 41 sampai 58.000 ya. Sebenarnya kalau lebih bagus kalau Indofood ini nanti stock split gitu ya, mungkin akan lebih bagus menjadi bisa lebih menggairahkan pergerakan harga sahamnya ya. Nah untuk dividen sendiri ini masih sama, rutin bagi dividen dengan average-nya ya kisaran 2 sampai 4%-an. Kemudian untuk di tahun 2024 ini saya prediksikan masih sama dengan video saya yang sebelumnya. Saya memprediksi yang konservatif aja 30% mestinya lebih ya. Ini 928 jadi 278 dibagi harga saat itu 4,3% ya, dan cashnya ini sebenarnya cukup tebel teman-teman ya. Cash per share-nya itu ada di 3.254. Jadi sebenarnya ini dibagi 100% pun itu masih bisa ya sebenarnya, nggak perlu 35%. Namun ini konsisten ya 35% ya. Sebenarnya bisa, ini sangat memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk membayar full dividen 100% ya. Namun secara historical belum pernah ya. Nah untuk kesehatan finansialnya kita lihat quick ratio-nya oke ya, karena nanti cash-nya juga lumayan besar ya, karena ratio juga bagus. Debt to equity ratio-nya ini 1, turun ya, cenderung turun. Ini karena memang ada dari anak usaha ya, konsolidasian dari ICBP yang waktu itu akuisisi Pine Hill dengan harga yang sangat premium, sehingga
goodwill-nya mendominasi dari aset ya. Itu nanti ICBP kita akan bahas besok ya teman-teman ya, ICBP, dan lusa kita akan bahas SIMP. Oke, kemudian seasonality kita lihat ya. Memang kalau Indofood ini 3 bulan pertama rada-rada nggak bergerak kemana-mana lah, agak cenderung turun. Nah ini dari April sampai Mei dan Juni ini cenderung ya 50-50 ya, naik dan turun. Namun kalau kita lihat sejak 2022 ini 3 bulan ini selalu naik ya. Di sini ya 2022, 2023 ya selalu naik. Nah yang menarik nanti di bulan Desember yang 80% chance-nya adalah naik ya. Kemudian kalau kita cek dari Bandar Morgia ini masih sama, punya First Pacific Investment ya. Kemudian ada Pak Antoni Salim juga. Ini direksi dan komisaris ya, masyarakatnya 49,58 plus 0,33 ya. Nah ini peran investor asing di saham ini sebenarnya cukup bagus ya, karena memang ya market makernya sebenarnya investor asing di sini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat investor asing di bulan Maret ini ya cukup agresif ya dalam menggerakkan harga, menurunkan harga terus lebih tepatnya ya, menurunkan harga sangat agresif, dan hari ini pun tadi harganya turun setelah rilis laporan keuangan. Itu pun yang menjual adalah investor asing ya, dihajar kiri sampai harganya turun tapi ada rejection ya. Kemudian kepemilikan retail kita lihat masih bertambah terus ya, sangat diminati di harga saat ini. Kalau teman-teman punya uang dingin ya, nggak dipakai dalam jangka waktu yang panjang ya, nggak salah sih kalau dimasukin ke saham Indofood ya, nggak salah, karena secara dividen yieldnya aja itu setara deposito teman-teman ya, setara deposito bahkan lebih tinggi nanti kalau suku bunga turun. Dan ini selalu bertumbuh dan sehat ya, perusahaannya sangat sehat, jadi nggak salah sih ya. Ini memang sekarang mungkin sudah banyak investor saya yang well educated ya, teredukasi dengan baik mengenai fundamental. Ya, oke, ini naik terus ya. Dan kalau kita lihat investor yang masuk setahun terakhir ini investor yang lebih besar, jauh lebih besar daripada investor existingnya Indofood ya. Kemudian untuk perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir kita lihat ya, dari sini aja kelihatan ya. Ini sebenarnya sedang distribusi teman-teman ya, sedang distribusi ya. Kita lihat ya, menjelang dividen dia naik ya dari 6.000, harga 6.000 dia naik sampai 7.500, dia turun lagi, dividennya pucuk di sini teman-teman ya. Dan ini terulang ya, ini sekarang ada di bulan Maret ya, sekarang ada di bulan Maret ya. Nah, apakah akan mengulang lagi naik ke 7.500 nanti habis dividen turun lagi ya, kita nggak ngerti. Nah kalau kita lihat ya, ini sedang distribusi dari bandar detektornya ya, terlihat netral ya. Jadi memang tekanan jualnya itu diimbangi dengan demand teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya, memang lebih besar yang jual ya, jadi harganya cenderung turun. Kemudian kalau kita lihat secara detailnya siapa yang membuang dan siapa yang menampung, nah ini masih sama di video saya sebelumnya ya. Investor retail lokal masih pendominasi yang membeli barang ini ya, dari 6,57% sekarang jadi 11,16%. Dapat barangnya dari siapa? Yang buang paling banyak itu pertama adalah local insurance ya. Mungkin ada insurance yang mencairkan ya, ada yang mencairkan premi atau gimana, saya nggak ngerti ya. Yang jelas ini local insurance sedang buang barang, ditampung oleh investor retail lokal. Yang terbesar kedua itu ada di investor asing ya. Investor asing totalnya ada 62 juta ya, paling banyak itulah sekuritas. Kemudian terbesar keduanya ada di institusi keuangan asing ya, ini juga buang barang secara rutin, foreign others ya. Kemudian reksadana, nah reksadana justru ini kemarin buang, sekarang beli lagi ya. Dan reksadana lokal ini masih buang barang juga teman-teman ya, reksadana lokal buang barang ya. Oke, jadi sedang masih ada distribusi ya. Dan seperti ya biasa, kalau misalnya dibuang barang uang besar yang nampung investor retail lokal biasanya nggak kuat, harganya memang cenderung turun tadi teman-teman ya. Nah di Januari ke Februari ini investor retail lokal juga masih pendominasi. Oh bukan pendominasi, sorry teman-teman ya, memang mendominasi justru malah reksadana asing ya. Reksadana asing mulai masuk, dan beruntungnya ini reksadana asing ini adalah pemilik stok terbesar ketiga teman-teman ya. Pemilik stok terbesar ketiga dari insurance, perusahaan asing, kemudian reksadana asing ya. Dan ini reksadana lokal masih rajin buang barang
Ya, mungkin karena harga sahamnya nggak bergerak ya, performanya jadi jeblok, dibuang aja, diganti saham lain, mungkin seperti itu. Oke, untuk Montudit sendiri ini juga masih tadi ya, masih ada tekanan jual, namun ini tertahan di harga 6250 ya. Tertahan ya. Jadi investor retail lokal berbondong-bondong menahan harganya ya, nggak turun. Kita lihat ya, dia turun di sini kemudian ada rejection ya, balik lagi ya teman-teman ya, karena ya memang menarik ya. Kemudian ini sedang distribusi juga Maret ya. Di sini juga kelihatannya broker RX sangat mendominasi, ditampung oleh broker-broker retail ya. Kompak menarik mendorong ke atas. Jadi distribusinya masih ya. Ini adalah prediksi saya di tanggal 29 Desember 2023 ya, dimana nanti kita akan cek apakah betul waktu itu saya memprediksi harganya akan di sini, kemudian dia akan naik lagi ke 7.500 ya, sesuai dari sini ya teman-teman ya, karena kan ini akan mengulang nanti di bulan Julian, akan ada dividen ya, jadi kemungkinan harganya akan dibawa naik ya. Nanti di sini dia jualan lagi dari sini ya. Nah, ya ini masih terjadi di sini ya teman-teman ya, jadi masih ranging aja di sini ya. Nah, ini masih terjadi di sini ya teman-teman ya, di sini ya, ini kan Maret ya, mulai di sini ya. Masih sama sih, kalau prediksi saya masih sama, dia akan tetap naik lagi. Karena ini tadi kita lihat juga ya, meskipun investor asing buang barang, ternyata ada rejection ya. Jadi ini kemungkinan masih bisa naik lagi. Dan nanti sampai mungkin menjelang dividen, dia harganya masih bisa naik lagi ya. Ke 7.500 ya. 7.500 ini targetnya teman-teman ya. Sebelum dividen ya, nanti coba ya betul apa tidak, apakah sebelum penggiat dividen harganya naik sampai 7.500. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka panjangnya flat ya, meskipun naik tipis ya, tapi saya anggapnya karena di bawah 1% jadi flat aja. Valuasinya menjadi valuasi wajar meskipun mendekati harga termurahnya, rutin bagi dividen dengan forecastnya 4,3%, berpotensi naik di bulan Desember nanti. Kemudian untuk bahan terminologinya masih distribusi ya, dan distribusi jadi harganya sulit untuk naik selama pembuang barangnya masih punya stok ya. Namun beruntungnya investor retail lokal ini ditahan ya sama fundamental ya, karena kalau di bawah harga saat ini pun pasti orang akan menggelontorkan uangnya untuk membeli saham Indofood ya. Jadi akan ada penahan support yang kuat di area segitu. Untuk teknikalnya di 6250 sampai 7500 ya. Dan terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Indofood ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Kalau misalnya analisa saya mendukung teman-teman, ya silakan bisa ngambil keputusan investasi. Namun kalau analisa saya berlawanan atau kontra dengan analisanya teman-teman, ya mungkin bisa dicari saham lain atau mungkin dianalisa ulang lagi sampai benar-benar mantap. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham Indofood ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.